Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pendengar di mana saja Anda berada, sementara kita menunggu masuknya waktu untuk berbuka puasa, maka kita isi waktu terbaik ini untuk mendalami ilmu agama ini, melanjutkan pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi, di mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada babu ma yuqalu indas sabahi wa indal masai. Bab zikir-zikir ataupun doa-doa yang dibaca pada pagi maupun petang. Tentu saja ini adalah bab lain di mana pada beberapa pertemuan sebelum ini kita telah menyelesaikan tentang solat, dan juga zikir-zikir yang terakhir kita baca adalah zikir yang kita baca setelah kita solat. Maka kali ini kita sudah mulai membahas di luar solat. Yang akan kita baca ini adalah zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca pada pagi hari maupun sore hari. Hanya saja kata Imam An-Nawawi, "I'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan." Pembahasan ini sangat luas sekali. Artinya sangat banyak sekali zikir-zikir yang maksur yang dari Allah maupun dari Rasulullah SAW berkaitan dengan zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pagi dan petang. Laisa fil kitabi babun awsa'a minhu. Kitab ini tidak cukup untuk membahas keseluruhannya. Wa ana azkuru insyaallah ta'ala fihi jumalan minal min mukhtasaratihi. Dan yang akan kita baca ini adalah sebagian yang kita anggap ringkasan-ringkasannya saja. Faman wufiqa lil amali bi kulliha fahiya ni'matun wa fadlun minallah. Jika kita sanggup untuk mengamalkan semua yang akan kita sebutkan atau kita bacakan ini, maka itulah sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tubalahu, beruntunglah dia. Wa man ajaza an jami'iha falyaktasir min mukhtasaratiha ala ma syaa walau kana zikran wahidan. Kalau tak sanggup untuk membaca semuanya, minimal sebagiannya atau paling minimal sekali satu di antara sekian banyak zikir itu, ada yang terus kita rutinkan pada pagi maupun petang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fi hadzal bab minal Qur'anil aziz. Sebenarnya pada pembahasan zikir pagi dan petang ini bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an dalil perintahnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah, berzikirlah, memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ini di antara dalil yang kita pakai, ayat Al-Quran yang menerangkan di mana kita dianjurkan untuk berzikir pagi dan petang. Di dalam ayat lain Allah katakan, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Nah, kita juga dianjurkan untuk bertasbih, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala pagi maupun sore hari. Nah, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga zikir pagi maupun zikir petang kita. Nah, sekarang kita ingin lihat, kita tidak baca semua ayat-ayatnya, kita cuma cukupkan itu saja supaya kita bisa langsung kepada apa saja yang dianjurkan untuk dibaca pada pagi maupun petang. Wa rawaina fi sahihil Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, Sayyidul istighfar, induk dari istighfar. Ini dianjurkan untuk dibaca pagi dan petang. Yang pertama di antaranya adalah Sayyidul istighfar. Bagaimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini disebut dengan Sayyidul Istighfar atau induk daripada istighfar-istighfar yang banyak redaksinya ya. Kata Rasulullah, iza qala zalika hina yumsi, apabila kamu baca ini sore hari. Sore hari ini mulai dari asar sampai maghrib ya. Famata, lalu kamu mati sore itu atau malamnya mati, dakhalal jannata wa aukana min ahlil jannah, maka kamu akan tergolong orang penduduk surga. Nah, jadi penduduk surga yang mengamalkan ini, maka orang yang senantiasa mengamalkan ini, maka ia akan tergolong sebagai penduduk surga kalau dia mati setelah dia mengamalkan ini. Ini kalau dibaca sore. Wa iza qala zalika hina yusbih, kalau diamalkan pada pagi, famata min yaumihi mislahu, lalu dia mati siangnya itu, setelah dia baca itu dia mati sebelum sore, maka dia pun akan mati dalam keadaan baik dan sama seperti tadi dia digolongkan sebagai penduduk ahli surga. Nah, jadi Sayyidul Istighfar ini luar biasa sekali. Upayakan kita tidak pernah meninggalkan Sayyidul Istighfar. Kita baca setelah salat subuh itu jauh lebih baik sebelum terbit matahari ya. Nah, dan kemudian sore kita baca sebelum maghrib, ini sudah kita baca. Ya, apa tadi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang sampai di situ saja, ada yang menambahkan dalam redaksi ini a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, itu yang pertama yang kita amalkan secara rutin, amalan zikir pagi dan petang. Kemudian wa rawayna fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kami riwayatkan juga di dalam kitab Sahih Muslim hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang membaca ketika pagi maupun ketika sore, subhanallah wa bihamdihi, cuma itu saja, subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sepagi dibaca 100, sore dibaca 100. Nah, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi, enggak ada nanti di hari kiamat yang lebih afdal dibandingkan dengan dia, dengan amalannya tadi. Illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi, kecuali orang yang mengamalkan dengan amalan yang sama atau lebih amalannya dibandingkan dengan kita. Atau maksudnya apa? Subhanallah wa bihamdihi-nya lebih banyak dibandingkan kita. Kita cuma 100, dia lebih daripada 100. Nah, yang bisa menandingi kita di hari kiamat dengan amalannya adalah orang yang sama-sama mengamalkan subhanallah wa bihamdihi pada pagi 100 dan pada sore 100. Nah, ini oleh karena itu ini adalah amalan lain setelah kita membaca Sayyidul Istighfar di sini, lalu kemudian kita membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Perkara urutan ini tidak ada masalah. Yang mana mau kita dahulukan itu tidak ada masalah. Kemudian warawayna fi sunani Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i, kami riwayatkan juga dari Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i wa ghairiha, dan selain daripada kitab 3 sunan ini, bil asanid as-sahihah, dengan sanad yang sahih, an Abdullah ibn Khubaib, ya, dari Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kharajna fi lailatin matarin, suatu ketika kami keluar pada malam yang hujan, wa zulmatin syadidatin, ketika itu gelap luar biasa, natlubun nabiyya liyusalliya lana fa'adraknahu, kami mencari Nabi untuk salat bersamanya ya. Lalu kami dapati Rasulullah SAW. Faqala, lalu Nabi mengatakan qul, Nabi kata Nabi qul, kata Nabi SAW kepada sahabat ini. Jadi sahabat agak bingung, kata sahabat, falam aqul syai'an,
Lalu sahabat ini karena tidak mengerti apa yang dimaksud Rasulullah, diam saja. Lalu Nabi bilang lagi, qul, kata Rasulullah SAW. Sahabat ini diam saja. Yang ketiga kalinya kata Rasulullah, qul. Lalu sahabat ini berani bertanya, ya Rasulullah, ma aqul. Ya Rasulullah, aku mau baca apa, qul apa? Begitu ya, bahasa kitanya begitu. Kata Rasulullah, qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini hina tumsi wa hina tusbih. Bacalah qul huwallahu ahad, bacalah qul a'udzu birabbil falaq, dan bacalah qul a'udzu birabbin nas ketika sore dan pagi. Salasa marratin, 3 kali, takfika min kulli syai', maka Allah akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Wah, jadi ini amalan lain. Qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kita baca 3 kali. Lalu kita sambung dengan bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Lalu kita sambung lagi dengan qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. 3 kali pagi, dan kemudian 3 kali sore hari. Nah, setelah kita sayyidul istighfar, tambah dengan subhanallah wa bihamdihi. Di dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan subhanallahal azim wa bihamdihi ya. Lalu kemudian kita tambah dengan 3 qul di akhir Al-Quran, itu untuk kita amalkan pagi dan sore. Nah, kemudian yang keempat, amalan berikutnya. Warawaina fi sunani Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairiha. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah dan selain daripada 3 kitab sunan ini, bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqulu iza asbaha. Nabi SAW membaca apabila pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Ya, Nabi kalau pagi hari Nabi baca, di antara zikirnya adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika ahya wa bika amut wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Wa iza amsa, apabila sore hari Rasulullah membaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Nah, ini juga termasuk amalan lain yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi dan sore, yang layaknya untuk kita baca juga ya, sebagai umat Nabi Muhammad. Tentu apa yang diamalkan Rasulullah kita amalkan. Kemudian kita lewatkan dan kita masuk kepada pembacaan berikutnya. Kita pilih yang populer-populer biasa kita baca ya, karena pembacaan ini banyak. Rawaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza amsa qala. Nabi SAW apabila sore hari, Nabi SAW membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditambahkan dalam riwayat yang lain, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hazihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hazihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibir wa a'udzu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Lumayan panjang, mungkin sekali dengar, mungkin tidak hafal. Mungkin redaksi-redaksi seperti ini bisa kita temukan di dalam kitab-kitab zikir banyak ya. Kita menyebutkan keutamaannya untuk menambah semangat kita untuk mengamalkannya. Nah, kemudian yang lainnya yang harus kita amalkan pada pagi dan sore adalah warawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, ma lakitu min aqrab ladagatnil bariha. Jadi sahabat ini ternyata kena kalajengking sore hari pada kemarinnya. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah,
Amma law qulta hina amsayta, kalau sore itu kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurruka. Kalau kamu baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada yang bisa menyakitimu malam itu. Nah, ini adalah amalan yang khasiatnya yang luar biasa. Khasiatnya diantaranya adalah Allah akan melindungi kita dari makhluk-makhluknya yang bisa menyakiti kita, baik makhluk dalam bentuk manusia maupun makhluk dalam bentuk binatang ataupun apapun ya. Kecuali memang Allah berkehendak kita tersakiti karena cobaan Allah pada diri kita. Tapi dalam bentuk ikhtiar dan doa kita, ini sangat ampuh sekali untuk menjaga perlindungan diri. Pada pagi dan sore kita membaca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat. Kalau tammah nanti mufrad, kita jamakkan. A'udzu billahi bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sederhana sekali, hampir mirip dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, jadi ini upayakan. Dalam hadis yang lain disebutkan bacanya 3 kali. Sekali cukup, tapi kalau kita baca 3 kali tentu akan lebih afdal, akan lebih melindungi kita. Nah, jadi itu yang kita amalkan di antaranya. Kemudian amalan lain adalah warawaina bil isnadis sahihi fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kami riwayatkan dalam sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Abu Bakar Siddiq, bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu qala, bertanya, ya Rasulullah, murni, perintahkan kepadaku ya Rasulullah. Ini kebiasaan sahabat minta amalan kepada Rasulullah. Murni, ajarkanku aku ya Rasulullah, bikalimatin, dengan amalan-amalan, aquluhunna iza asbahtu wa iza amsaitu, amalan yang akan kubaca pada pagi hari dan pada sore hari. Jadi Abu Bakar Siddiq secara khusus minta kepada Rasulullah agar diajarkan amalan pagi dan amalan sore. Kata Rasulullah, qul, bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabbi kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Maka kata Rasulullah kepada Abu Bakar, qulha iza asbahta wa iza amsayta wa akhazta matja'aka. Baca ini wahai Abu Bakar ketika kamu pagi hari dan ketika sore hari dan ketika kamu mau naik ke atas pembaringan tidurmu. Nah, ini diantara beberapa hal yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang lainnya, warawaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan juga dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmizi dan Sunan Tirmizi, hadis riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin, tidaklah setiap hamba membaca setiap pagi dan sore hari, setiap hari, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, salasa marratin, 3 kali. Baca ini 3 kali pagi, baca ini juga 3 kali sore. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, lam yadurruhu syai', maka tidak akan ada yang bisa mencederai ataupun melukai atau membahayakan dirinya. Ini akan terjaga. Bahkan dalam sebuah riwayat lain dalam kitab Sunan Abi Dawud dikatakan, lam tusibhu faja'atu balaihi, dia tidak akan mendapatkan bala yang tiba-tiba, artinya musibah yang sifatnya tiba-tiba. Begitu ya. Nah, jadi kita juga perlu berlindung kepada Allah dari musibah atau hal buruk. Hal buruk yang datang dari Allah tak bisa kita hindari, karena itu kehendak Allah. Nah, cuman kita meminta kepada Allah, kalaupun Allah menakdirkan itu pada diri kita, jangan tiba-tiba, karena kita kerepotan untuk menghadapinya, kita tak punya persiapan. Maka di antara
amalan yang bisa membantu kita dalam hal ini adalah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, kemudian warawaina fi kitab Tirmizi wa an Sauban radhiyallahu anhu, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Tirmizi dari Sauban, Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, man qala hina yumsi, barang siapa yang membaca ketika sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, haqqan 'ala Allah taala ayurdiyah, Allah akan meridai dirinya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, ini di antara hal lain yang kita baca pada sore hari. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini bacaan ini sudah sangat banyak sekali ya. Di dalam kitab ini saja ada banyak sekali yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Tentu saja kita bisa menemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Kami yakin saudara-saudari sekalian yang menyaksikan video ini tidak bisa hafal sekaligus, setidaknya bisa dirujuk dalam kitabnya, menambah semangat kita ya. Baik, kita akan baca terus apa saja yang dianjurkan untuk dibaca pada sore dan pagi hari. Warawaina fi sunani Abi Dawud bi isnadin jayyidin, kami riwayatkan juga dalam kitab Sunan Abi Dawud dengan sanad yang baik. Lam yad'afu an Anas, lam yudha'ifhu, tidak ada yang mendhaifkannya. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, man qala hina yusbihu aw yumsi, barang siapa membaca ketika pagi maupun sore, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. A'taqallahu rubu'ahu minan nar, Allah akan memerdekakannya dari api neraka. Yang pertama, faman qala marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar, barang siapa membaca 2 kali, Allah akan mengampunkan separuh dirinya daripada api neraka. Kalaulah api nerakanya itu dibagi menjadi 4, dia baca 2 kali, 2 kalinya dia terbebas daripada api neraka, separuhnya terbebas daripada api neraka. Man qala salasana ataqallahu ta'ala salasata arba'ihi, kalau dia membacanya 3 kali, 3/4-nya dia terbebas. Fa in qala arba'an ataqallahu ta'ala minan nar, kalau dia baca 4 kali, maka terbebas dari api neraka keseluruhan. Apa tadi? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali pembacaan yang lainnya. Warawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairihima bil isnadi sahih an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu inda madja'ihi, Rasulullah SAW membaca ketika naik ke tempat tidurnya, Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tamma min syarri ma anta akhizum binasiyati, Allahumma anta takshiful maghram wal ma'sam, Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdika. Ini di antara hal lain yang bisa kita baca pada pagi maupun sore. Kemudian kami riwayatkan juga dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang baik dari Abu Ayyash radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW man qala iza asbaha, barang siapa pagi-pagi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu adla raqabatin min waladi Ismail wa kutiba lahu asyru hasanat, maka dia mendapatkan ganjaran seperti memerdekakan anak keturunan Nabi Ismail, dan ditetapkan baginya 10 kebaikan. Wa hutta anhu asyaru sayiat, diampunkan 10 kesalahannya. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat 10 derajatnya. Wa kana fi hirzin minasyaitan hayy hatta yumsi, maka hari itu dia akan terjaga dari setan sampai sore. Wa in qala iza amsa, dan apabila dia membaca ketika sore hari,
kana lahu misla zalika hatta yusbih, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan yang sama sampai pagi hari. Nah, ini dia banyak sekali ya yang bisa kita amalkan pagi dan sore. Kalau bisa kita amalkan semuanya, maka ini tentu sangat luar biasa sekali, karena semua amalan-amalan ini memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Nah, tergantung kita apakah kita mau mengamalkan semuanya, jauh lebih afdal. Kalaupun kita mengamalkan satu persatu, tentu tergantung sebanyak mana yang kita baca. Semakin banyak yang kita baca, semakin baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa yang kami baca ya. Di antara hal yang bisa kita baca pada pagi dan sore, di antara hal lain yang bisa kita baca yang penting adalah, kita coba baca satu lagi, diriwayatkan oleh dalam kitab Ibnu Sinni, an Talqin bin Habib qala jaa rajulun ila Abi Darda, ada orang datang kepada Abu Darda. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Aba Darda, wahai Abu Darda, qad ihtaraqa baitak, rumahmu terbakar. Jadi ada orang berkata kepada Abu Darda, rumahmu terbakar. Faqala mahtaraqa, kata Abu Darda, enggak, rumah saya enggak terbakar. Orang datang bawa informasi rumahnya terbakar, lalu dia tak melihat, lalu dia menyanggah, rumah saya tak terbakar. Lam yakunillahu azza wa jalla yaf'ala zalika bi kalimatin sami'tuhu min Rasulillah SAW. Ya. Tak mungkin dia terbakar, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan itu berdasarkan hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Man qalaha awwala naharihi lam tusibhu musibatan hina yumsi. Barang siapa yang membaca itu, maka sampai sore hari dia tak akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Maka Abu Darda mengamalkan itu. Dia yakin rumahnya tak akan terbakar, padahal orang bilang rumahnya terbakar. Wa man qalaha akhirun nahar lam tusibhu musibatan hatta yusbih. Begitu juga kalau orang bacanya sore hari, maka malam itu dia tak akan mendapatkan perkara buruk. Oleh karena itu Abu Darda merasa rumahnya itu tak akan mungkin terbakar. Apa yang dibaca, kata Abu Darda, yang ku dengar dari Rasulullah, yang ku amalkan, aku yakin tak akan datang hal buruk pada diriku. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Inilah yang diamalkan Abu Darda. Dan dia yakin bahwa karena mengamalkan ini rumahnya akan terbakar. Padahal orang sudah katakan rumahnya terbakar. Nah, kemudian dalam jalur yang lain disebutkan annahu taqarrara maji'ar rajul ilaihi yaqul. Banyak orang datang, Abu Darda rumahmu terbakar, Abu Darda rumahmu terbakar. Ada roka daraka faqad ihtaraqat. Rumahmu terbakar. Wa huwa yaqulu mahtaraqat li'anni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dia terus ulang, itu tak akan mungkin terbakar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menjamin kalau aku baca ini takkan ada hal buruk menimpaku pada hari itu. Nah, lalu udah aku baca tadi, kata Abu Darda. Ini keyakinan Abu Darda tentang zikir ini ya. Lalu summa qala in hadu bina. Ayolah kita tengok rumahku betul-betulkah terbakar. Faqama wa qamu ma'ahu. Lalu kemudian mereka pun pergi melihat rumah Abu Darda. Fantahu ila darihi. Lalu mereka pun sampailah ke rumah Abu Darda. Waqad ihtaraqa ma haulahu. Sekeliling rumah Abu Darda terbakar. Walam yusibha syai'un, tapi rumah Abu Bakarnya sendiri, rumah Abu Dardanya sendiri tak terbakar. Nah, ini keyakinan Abu Darda tentang amalan ini. Orang lain bilang terbakar, dia yakin tak terbakar karena dia yakin dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ternyata berkat keyakinan Abu Darda mengamalkan itu, apa amalannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizum bi nasiyatiha an inna rabbi ala siratim mustaqim. Nah,
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang bisa kita amalkan, karena selain Allah menganjurkan kita untuk beramal, di sisi lain Allah akan memberikan keutamaan daripada amalan-amalan ini. Kami yakin sekali kami bacakan, tentu semuanya tidak akan bisa langsung menghafal. Kami menganjurkan semuanya untuk merujuk ke kitab aslinya untuk menghafal doa-doa ini. Sementara kita belum hafal, kita bisa baca teksnya di saat kita harus membacanya. Sebenarnya bacaan-bacaan seperti ini sudah banyak ya, jual kitab-kitab zikir, dan amalkanlah zikir-zikir ini, terutama zikir pagi dan petang ini juga harus kita amalkan, karena ini sangat kita butuhkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf pada bab ini kami tidak membaca semua isi bab ini karena terlalu panjang. InsyaAllah pada pertemuan lain kita akan lebih dalami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.